hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara non setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. September mengukir sejarah pilu negeri ini. Merah darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan. Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air jaya sakti.
hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati? Susunan upacara memperingati Hari Pahlawan, hari Selasa, tanggal 10 November 2020. Dibuka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Komandan menempati tempat yang ditentukan. Pembina menempati tempat. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan. Lapor, upacara peringatan Hari Pahlawan siap dilaksanakan. Laksanakan. Menyanyikan lagu kebangsaan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara.
Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, berdamaikan abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pidato Bung Tomo. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur semua daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhir
perjuangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Amanat pembina. Istirahat tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka! Allahu Akbar. Allahu Akbar! Allahu Akbar. Allahu Akbar! Allahu Akbar. Allahu Akbar! Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa harus kita panjatkan, karena berkat rahmat Allah sampai hari ini anak-anakku semua, ustadz-ustadzah semua, ayah bunda semua masih diberikan kesehatan oleh Allah. Dan yang terpenting adalah masih diberikan iman oleh Allah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, pada para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Anak-anakku yang ustadzah cintai dan ustadzah banggakan. Alhamdulillah, hari ini 75 tahun yang lalu anak-anakku, semua arek-arek Surabaya bersiap-siap melawan tentara Inggris. Di tahun yang sama, tanggal 17 Agustus, pemerintah kita, Bapak Soekarno dan Hatta, telah mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Berarti Indonesia telah bebas dari penjajahan. Tapi di bulan November, Inggris berusaha untuk menguasai lagi daerah Indonesia, yaitu di Surabaya. Tapi di balik itu anak-anak, ada penjajah Belanda yang ingin menguasai kembali. Nanti kalian bisa melanjutkan lagi cerita itu, ya. Cari bacaan bagaimana perjuangan para pahlawan kita dalam mempertahankan kemerdekaan. Anak-anakku yang ustadzah cintai dan ustadzah banggakan. Tahun ini merupakan tahun yang luar biasa. Allah memberikan cobaan pada kita berupa COVID-19. Semua aktivitas kita terhenti, bahkan anak-anakku tidak bisa ke sekolah. Sudah berapa bulan? Sudah lama ya, sudah mulai Maret sampai hari ini. Pastinya kalian sangat merindukan bagaimana sekolah. Tapi anak-anakku, yang perlu kita, apakah kita harus mengeluh? Apakah kita harus menyampaikan keluhan kita kepada Allah? Ya Allah, kenapa kok Engkau berikan COVID ini kepada kami? Itu bukan cara yang baik, anak-anak. Allah telah memilih kalian, memilih kita. Diberi cobaan seperti ini karena kita mampu. Ya. Untuk itu anak-anak, tetap bersemangat, tetap mensyukuri semua nikmat yang diberikan Allah. Dan alhamdulillahnya, walaupun dalam keadaan seperti ini, hari ini kita masih bisa memperingati Hari Pahlawan kita, walaupun dengan upacara virtual. Dan Ustazah Yuni bersama teman-teman kalian, beberapa yang di sini, bisa melaksanakan upacara itu. Kalian di rumah tetap semangat untuk mengikuti juga, ya. Yang terpenting dari sini anak-anakku, tadi kalian sudah mendengarkan bagaimana Bung Tomo
begitu semangatnya menyampaikan pidatonya untuk membangkitkan semangat khususnya arek-arek Surabaya di tahun tersebut, di tahun 45. Kalian hari ini juga sedang berperang. Terutama berperang melawan siapa? Melawan HP kalian masing-masing. Walaupun sekarang sekolahnya dengan menggunakan HP, tapi jangan kalian mau dijajah oleh HP tersebut. Sehingga lupa sholat, lupa baca buku, lupa untuk melaksanakan kewajiban yang lain. Bahkan kalau dipanggil orang tuanya, tidak menyaut ya, seperti itu. Ini penjajah kita anak-anak, bukan penjajah seperti tahun 45. Mereka datang dengan membawa senjata, dengan membom kita. Tidak. Ya. Tapi kalian tidak merasa dijajah. Kalian dienakkan dengan fasilitas HP. Kalian tidak merasa itu. Nah, ini yang paling sulit anak-anakku. Ayo, kalian ini calon pemuda. Coba perhatikan tadi. Pidato Bung Tomo. Pemuda dari Sulawesi, pemuda dari Kalimantan, pemuda dari Pulau Bali. Semua yang disebut pemuda. Ya, tidak ada bapak-bapak. Karena memang pemudalah yang mempunyai semangat yang melebihi dari yang lainnya. Dan kalian sekarang mungkin masih anak-anak. Tapi 20 tahun mendatang kalian berubah menjadi seorang, 10 tahun mendatang kalian berubah menjadi seorang pemuda. Dan itu harus menjadi pemuda yang tidak loyo. Pemuda yang kuat, yang tangguh. Kenapa harus begitu? Musuh kalian lebih daripada penjajah Belanda, lebih daripada penjajah Inggris. Lebih dari itu, ya. Karena musuhnya tidak terlihat, sayang. Anak-anakku semua tidak terlihat. Kalau tahun 45 musuhnya terlihat, mudah kita membunuhnya. Dengan bambu runcing, para pemuda arek Surabaya tidak takut walaupun musuhnya senjata, walaupun musuhnya bom. Mereka dengan bambu runcing. Ya, kalau kalian pikirkan bambu runcing dilawan dengan pistol, dengan senapan itu jauh sekali. Ya, dengan senapan hanya dipetik, sudah terlontar pelurunya sudah bisa membunuh orang. Tapi bambu runcing kita harus melancipkan dulu ujungnya, kita harus melempar, harus tepat sasaran ya. Anak-anak, musuh kalian tidak seperti itu. Musuh kalian jauh lebih canggih. Kalau kalian sekarang merasa malas, terdengar adzan tidak segera berangkat ke masjid, tidak berangkat ke musola, atau tidak segera mengambil air wudhu, itu kalian sudah terjajah. Mama papa manggil, kalian tidak segera menjawab, itu kalian sudah terjajah. Kalian tidak tidur karena asyik melihat Instagram, itu juga kalian sudah terjajah. Ayo, sekarang waktunya kalian bangkit. Boleh kalian menggunakan itu sarana, media, karena memang kalian belajarnya pakai itu. Tapi sayang, anak-anakku semua, selesai belajar, masukkan ke lemari, kunci rapat-rapat. Supaya dia tidak akan menjajah kita. Ya, terus saya yakin kalian bisa. Baik anak-anakku, masih banyak yang harus kalian lakukan. Masih banyak yang harus kalian ciptakan hari ini. Saya yakin anak-anakku semua anak yang hebat. Anak-anak yang luar biasa. Hanya saja kalian belum mengeluarkan kepandaian kalian, kehebatan kalian. Kalian terlalu santai saat ini. Ya. Ayo, itu musuh itu santai itu ya. Musuh kita semua.
melalui Hari Pahlawan ini kita tidak hanya memperingati, tidak hanya upacara virtual, tapi inti dari Hari Pahlawan. Ya, kenapa Bung Tomo harus menekikkan Allahu Akbar? Karena hanya Allah yang bisa mengalahkan itu penjajah. Bagaimana dengan bambu runcing bisa mengalahkan tank? Bagaimana bambu runcing bisa mengalahkan bom? Itu hanya Allah. Ya. Bagaimana HP bisa membuat kalian malas? Nah, itu kalian sendiri yang harus mengubahnya. Karena dalam surat Al-Hujurat ayat 11 Allah memerintahkan kepada kita tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau bukan sendiri kaum itu yang mau mengubahnya. Kalian tidak bisa pasrah, ya sudah. Kan memang Allah menciptakan saya seperti ini. Itu salah. Berarti kalian tidak mau mengubah diri kalian. Ya, ayo semangat. Ustazah harapkan melalui upacara, melalui peringatan Hari Pahlawan ini, kalian akan menjadi pahlawan-pahlawan mama, papa, dan ustadz-ustazah. Ya, siap ya? Ustazah yakin kalian bisa. Baik anak-anakku, itu dari Ustazah Yuni. Mudah-mudahan tetap semangat dalam menghadapi ini semua. Kalian dipilih sama Allah sebagai generasi yang tangguh dengan diberi COVID ini, ya. Untuk itu jangan lupa selalu bersyukur dan selalu berdoa agar Allah memberikan kekuatan kita semua menghadapi semua ujian dan cobaan ini. Tetap semangat anak-anakku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, segala puji dan syukur kami persembahkan hanya untuk-Mu. Atas izin dan perkenan-Mu pada hari ini kami dapat menyelenggarakan upacara dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November 2020. Semoga acara ini senantiasa mendapat curahan rahmat dari ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, kami mohon kepadamu ya Allah, terimalah persembahan Dharma Bakti pada pahlawan Ksatria Kusuma, bangsa yang telah gugur dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa kami. Ampunilah mereka, lipat gandakanlah pahala atas keikhlasan mereka, dan tempatkanlah mereka di surga-Mu bersama para syuhada dan para nabi dan rasul-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikan keteladanan para pahlawan sebagai modal kami merawat bangsa Indonesia dan landasan untuk menjaga, memelihara, dan memperkokoh persatuan dan semangat kami dalam membangun negeri ini. Curahkanlah kami keikhlasan sebagaimana para pahlawan menjaga martabat bangsa Indonesia. Hiasi diri kami dengan perilaku terpuji dan nilai-nilai pengabdian dan kepahlawanan. Serta jauhkan diri kami dari sifat dan perilaku yang tercela. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk,
Sadarkanlah hati kami sebagai generasi penerus bahwa kemerdekaan yang kami nikmati hari ini adalah hasil jerih payah, cucuran keringat dan tetesan air mata serta tumpahan darah para pahlawan. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang benar, jalan yang telah ditempuh oleh para pahlawan kami, dan berilah kami kekuatan dan petunjuk-Mu dalam melanjutkan perjuangan mereka untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir batin di bawah maghfirah dan rahmat-Mu. Ya Allah, jadikanlah peringatan Hari Pahlawan ini sebagai momentum membangkitkan semangat pahlawan di dada kami untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, serta para pahlawan kami. Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Walhamdulillahirabbil alamin. Laporan. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina meninggalkan tempat upacara. Komandan membubarkan barisan. Purba barisan, jalan.